Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tentunya pendengar RRI dimanapun kamu berada, dan saat ini saya bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Jufri MSI MPSI psikolog ya, dan di acara kita RRI Kreatif. Untuk kesempatan di pagi hari ini masih bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang seru tentunya ya karena hari ini hari libur dan tidak ada belajar di Pro 2 ya, tidak ada belajar di RRI. Tapi kita ke RRI Kreatif yang spesial tentunya untuk kamu yang sedang belajar di rumah, yang suka bekerja di rumah juga ya. Dan kita mengangkat tema belajar dan bekerja di rumah. Enjoy belajar dan bekerja di rumah. Dan ini memberikan motivasi untuk kamu semuanya. Dan kami akan menantikan kamu untuk bergabung di 0811 410 968 untuk WhatsApp. Sekali lagi WhatsApp-nya di 0811 410 968. Dan saya langsung menyapa saja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih ya Prof. Dr. Muhammad Jufri MSI MPSI. Aduh, psikolog nih panjang namanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat, dan juga berharap sehat bagi seluruh pendengar radio RRI pagi ini. Iya, dan sedikit profil singkat ya, bahwa beliau ini adalah Dekan Fakultas Psikologi UNM atau Universitas Negeri Makassar, dan juga anggota TGUPP Sulawesi Selatan, tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, benar ya? Ya, betul sekali. Oke, berarti saya menang lagi hari ini. Oh, mantap. Lolos. Baik, saya panggil. Lancar. Oke, lancar ya. Baik, saya Fitriani Rahman menemani, dan saya menyapa Kak Jufri ya. Untuk ya lebih akrab lah ya kita di udara tentunya. Ini edisi kakak adik nih. Ini kan sekarang lagi apa ya? Ini juga saya pengen sapa sebenarnya adik-adik kita yang tetap setia bersama dengan RRI, semua siswa ya yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang standby untuk mendengarkan kita, terus juga untuk para pendengar, terus untuk guru-guru, untuk semua yang bekerja di rumah saja, work from home, lagi dengarkan kita juga. Baik, ini Kak Jufri kan apa ya, ini sudah cukup lama tinggal di rumah. Kita selalu menggaungkan hashtag stay di rumah saja, dan kami dari RRI yang menemani. Di antaranya adalah aktivitas kita di kesempatan pagi ini tentunya ingin memberi motivasi kepada mereka yang sudah mulai. Ini kan sudah ada yang mengeluh-mengeluh nih. Aduh, jenuh gitu ya. Mungkin karena suasana ya, meskipun proses kegiatan itu masih berlangsung, tapi mungkin karena suasana yang ketemu itu saja, sehingga yang ada adalah sudah mulai boring. Oke, nah mungkin kita perlu mengawali nih Kak, gimana sebenarnya untuk bisa enjoy belajar dan bekerja di rumah? Ya, oke, baik. Tapi audio zoom-nya dikecilkan barangkali Kak. Audio zoom-nya dikecilkan. Ya. Ya, untuk audio zoom dikecilkan supaya tidak mengganggu. Ini feedback. Kedengaran delay ya. Oke, kalau begini gimana? Masih ada ekornya nih. Gitu. Kedengaran suara saya membayang ya. Baik. Keren. Baik. Cukup? Ya. Boleh. Silakan Kak. Iya, baik. Pertama-tama saya ingin menyapa semua. Alhamdulillah saya lihat di monitor kita ini sudah cukup ramai, banyak sekali Bapak Ibu guru, mungkin juga siswa-siswa kita di berbagai tempat yang ikut mendengar. Iya, betul sekali. Jadi ini kita sudah kurang lebih sudah hampir 1 bulan ya kita berada di belajar di rumah, enjoy belajar di rumah, dan juga enjoy bekerja di rumah. Ya, ini memang kondisi yang tidak mudah begitu ya untuk kita hadapi, karena bertahun-tahun sebelumnya kita belajar berinteraksi dengan guru-guru kita di sekolah,
sehari-hari kita bersama dengan teman-teman kita yang banyak di kelas maupun di kelas-kelas yang lainnya. Sehingga ketika kita tiba-tiba dipindahkan untuk melakukan aktivitas belajar di rumah, mungkin sedikit agak kita harus merubah kebiasaan sehari-hari kita berada di sekolah. Dengan kita hanya belajar di rumah yang mungkin hanya ditemani oleh orang tua, ditemani oleh saudara, kakak, adik, dan sebagainya. Sehingga suasana ini mungkin memberikan nuansa tersendiri di dalam kita belajar. Dan hampir 4 minggu ini kita melakukan kegiatan yang seperti ini cenderung menimbulkan perasaan jenuh, mungkin juga ada kebosanan, ya. Kita sudah mulai merindukan untuk ingin bersama kembali dengan teman-teman di kelas, ingin bersama-sama kembali dengan teman-teman di sekolah, rindu untuk bertemu kembali dengan gurunya, dan bahkan sangat merindukan tawa canda dari gurunya maupun dengan teman-temannya yang ada di kelas. Ya. Iya, jadi sudah Halo? terasa ya, sudah terasa sekali memang ya. Baik, ini juga salah satu yang bisa menarik juga untuk adik-adik sekalian, karena kita ngobrol ini juga kita akan kasih kuis juga nih Kak. Kita akan kasih hadiah untuk yang bisa gabung dengan kuis kita. Seperti biasanya tentunya aplikasinya Quizizz dulu nih. Harus download dulu aplikasi Quizizz ya. Quizizz, nanti deh kodenya. Nah, Kak ini kan memang tadi bicara soal enjoy ya. Memang sudah mulai jenuh, bete, moody ya. Adalah semua galau, baper. Apalagi kalau misalnya sampai ada yang tiba-tiba ada lagi apa istilahnya time sokis. Misalnya sudah bete dengan pekerjaan, bete dengan pelajaran, tiba-tiba misalnya ada yang bikin bete lainnya, faktor X lain yang ikut membuat bete. Nah, bagaimana sebenarnya supaya kita ini nyaman Kak itu, tidak terpengaruh pada faktor X lainnya, sehingga kerjaan kita itu tetap bisa dilakukan, belajar kita juga bisa nyaman. Betul. Jadi pertama memang seperti yang saya sampaikan tadi, karena setting belajarnya itu yang berubah. Kalau kemarin kita di kelas itu sebenarnya dalam bentuk terstruktur, semua dalam bentuk timingnya yang sudah diatur sedemikian rupa. Dengan kita di rumah, setting pembelajaran kita jadi berubah, dan ini benar-benar hanya kembali kepada kesadaran dan kemampuan dari seorang siswa atau seorang murid, anak untuk bisa mengelola waktu dengan baik. Ya, saya yakin bahwa di semua sekolah, apalagi melalui Dinas Pendidikan Provinsi itu juga sudah ada kegiatan belajar dari rumah yang dilakukan secara online setiap hari, dan itu jadwalnya saya kira sangat jelas. Sehingga untuk hal-hal yang masih terjadwal seperti itu tentu itu tidak menjadi masalah. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin agak sedikit membutuhkan perhatian khusus dari para siswa yang tidak terjadwal secara khusus. Ya, karena ini membutuhkan kesadaran tinggi dari para siswa, para murid-murid kita untuk mengatur, mengelola sendiri waktunya dan kegiatan belajar yang harus mereka lakukan. Jadi untuk mengatasi kondisi yang seperti tadi itu, tentu seorang siswa harus betul-betul mengelola waktunya dengan sebaik mungkin, tetap membuat schedule untuk kegiatan belajar yang harus dilakukan dalam sehari itu, dan tentu juga tidak selalu dalam sehari itu hanya betul-betul diisi untuk kegiatan belajar. Nah, disinilah saya kira fleksibilitas yang harus kita lihat dengan belajar di rumah, bahwa ada fleksibilitas yang sangat tinggi. Jika siswa itu betul-betul bisa mengelola waktu, dan di sela-sela waktu yang diatur itu bisa digunakan untuk sedikit rileks, ya. Mungkin dia bisa, mohon maaf, mungkin bagi yang senang dengan musik, mungkin dia ya ada semacam break begitu, sambil dia belajar membaca, mungkin dia akan berhenti sejenak dan dia akan menikmati hiburan musik yang dia sukai. Nah, kondisi itu kan tidak mungkin bisa didapat kalau dia di sekolah. Iya, betul. Tapi dengan dia di rumah, dia bisa membuat variasi-variasi seperti itu untuk menghilangkan kejenuhan yang terjadi dalam belajar. Ya, sekalipun mungkin memang tetap akan ada masalah lain yang dihadapi, karena kalau di sekolah dia bisa berdiskusi, dia bisa berbicara dengan temannya yang lain, dia bisa bertukar pikiran. Tapi kalau dia itu sangat terbatas, kecuali dia membuka link dengan teman-temannya satu grup, mungkin 4 WA,
atau mungkin buat apa untuk berkomunikasi, itu sangat mungkin bisa terjadi gitu ya. Ya. Iya, jadi yang beda memang ya karena kita bisa belajar sambil ngemil, ya. Ya, betul. Walaupun efeknya nanti akan gemuk ya. Jadi memang ada yang berbeda ya, tapi suasana ini sebenarnya bisa dibangun dengan baik tergantung suasana hati juga sebenarnya, Kak Jufri. Ya, Biasanya betul, kan betul. kalau belajar mungkin di sekolah kan memang mungkin ini bagian ini juga deh. Mungkin karena mereka rindu juga ketemu teman-temannya ya, sampai jenuh itu ada, gitu, ya bete betul. itu ada gitu ya. Jadi tentunya kita bisa bayangkan ketika COVID ini berakhir, sepertinya akan ada reunian ya. Ya. Dan suasananya pasti akan seru. Baik. Ya, akan seru ketika mereka pertama kali berjumpa, itu pasti seru. Jadi saya kira begini deh Fitri, ini ada satu hal yang menarik dari kondisi yang kita hadapi ini, bahwa di sini sebenarnya makin terasa semestinya bahwa bagaimanapun sebenarnya fasilitas yang bisa kita dapatkan belajar melalui sistem online ini, tapi ternyata kehadiran seorang guru, kehadiran setting kelas, kehadiran sekolah itu masih tetap kita butuhkan. Di sini baru kita bisa rasakan sesungguhnya bahwa ternyata proses belajar itu bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekedar kita membaca buku atau mendengarkan informasi dari media yang ada, tetapi dalam proses belajar itu sesungguhnya diperlukan adanya interaksi yang akan membangun suasana emosi yang baik antara guru dengan siswa, kemudian antara siswa dengan siswa dan sebagainya. Nah, bisa kita rasakan belakangan ini ternyata siswa-siswa kita juga merindukan untuk bertemu dengan gurunya, merindukan untuk bertemu dengan temannya. Akhirnya kangen juga ya, kangen juga. Betul. Jadi mungkin juga guru begitu, mungkin juga guru-guru sekarang sudah pada rindu semua untuk bertemu dengan murid-muridnya. Iya benar. Ya, ingin mengulangi kembali biasanya di pagi hari itu jam 7.30 sudah harus memulai menyapa siswa-siswanya, harus mulai membagi senyum ya. Sudah harus mulai menyapa apa kabar sama lain, mau mendengarkan cerita-cerita yang menarik hari ini sambil dia mempersiapkan bahan ajarnya. Nah, hari ini ada kerinduan saya kira oleh guru-guru kita untuk menemui murid-muridnya. Iya, dan yang paling seru barangkali sekarang juga guru-guru akhirnya karena belajarnya online, selama ini kan melihat siswanya dengan menggunakan pakaian seragam ya. Dan sekarang mereka harus melihat siswanya dengan beraneka ragam pakaian ya. Dan sepertinya jadi suasananya lebih ramai karena ada yang belajar di kamar, ada yang di ruang tamu, ada yang dalam menggunakan mukena, ada yang jadi ramai ya. Ini pengalaman baru juga. Yang menarik. Jadi saya memang di sini ada fleksibilitas yang terjadi dan disitulah saya kira harus dimaknai kondisi ini dengan enjoy saja, sehingga ini kan hanya cara ya. Yang penting bahwa tujuan pembelajaran kita itu tetap bisa tercapai hanya dengan menggunakan media dan cara yang berbeda begitu. Iya. Jadi bawa enak saja begitu ya. Ya, dibawa nikmat saja, enak saja. Apalagi kalau ada cemilan 10-11 gitu ya. Sudah ramai lagi Kak Jufri. Baik, untuk kamu pendengar bisa juga bergabung dengan kami untuk WhatsApp di 0811 410 968. Mungkin juga ada yang ingin lewat telepon, boleh di 3621853. Untuk di luar kota Makassar bisa menambahkan dengan kode wilayah 0411 3621853 dan masih dengan tema kita yang menarik, enjoy belajar dan bekerja di rumah. Nih Kak Jufri, ini kan tadi sudah ya terasa sekali bahwa ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk bisa keluar dari moody atau jenuh atau galau, baper dan sebagainya, semua faktor psikologis yang bisa muncul karena kejenuhan. Nah, kira-kira untuk bisa tetap bertahan di posisi ini kan biasanya mungkin cuma bisa 1-2 kali melakukan hal yang sama, tapi bisa jadi juga itu ketika melakukannya berulang menjadi itu lagi yang menjadi kejenuhan begitu. Kira-kira untuk bisa benar-benar tidak tetap betul-betul enjoy gimana tuh Kak?
Iya, jadi saya kira begini ya, ini kan bukan hanya dalam belajar, dalam hal apapun dalam kehidupan kita ini, kita bisa saja menghadapi situasi-situasi seperti itu. Kadang-kadang kita bersemangat, kadang-kadang kita kurang bersemangat, dan bahkan sama sekali kita tidak punya semangat untuk melakukannya. Jadi salah satu prinsip yang harus kita bangun, yang harus kita kelola, yang harus kita latih adalah, menurut saya itu adalah prinsipnya enjoy the moment. Jadi kita menikmati setiap situasi. Ya, baik itu situasinya di rumah, situasinya di kelas, situasinya di luar kelas dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan, termasuk menghadapi kegiatan belajar yang terus-menerus hanya dilakukan di rumah, harus dirasakan bahwa ini kondisi yang harus kita nikmati. Kalau kita tidak mengubah persepsi kita seperti itu, ini akan menyulitkan suasana emosi kita akan gampang kesal, suasana emosi kita itu mudah merasa tidak nyaman dan seterusnya. Jadi itu yang pertama, bangun persepsi bahwa kita harus menjaga sikap, enjoy the moment. Kita menikmati setiap situasi. Nah, saya ingin menyatakan kembali bahwa diperlukan bagi para anak-anak kita, siswa-siswa kita adalah bagaimana mereka itu mengelola waktu dengan baik. Tentu dengan kondisi ini dia sudah harus menyiapkan diri dengan baik. Tentu saja mulai dari di pagi hari usahakan sebelum dia mengikuti kegiatan belajar, baik itu yang sudah tersedia melalui telekonferensi atau apa bentuknya, Zoom dan seterusnya, dia manfaatkan waktu dulu di pagi hari untuk berolahraga ringan. Berolahraga tidak terlalu jauh dari rumah, itu juga bisa mengusir, menghilangkan perasaan kejenuhan dari diri kita. Sesudah itu mohon maaf, mungkin dia akan sarapan, kemudian sarapan dia mungkin sesuatu juga tidak apa-apa dia menyampaikan keinginannya kepada ibu di rumah untuk dibuatkan masakan-masakan atau makanan-makanan yang mungkin sangat disukai. Itu juga bisa membantu untuk membuat dia bisa lebih nyaman berada di rumah, karena ada bisa mencicipi masakan dari ibu yang dipesan begitu ya. Sesudah itu dia mandi, dia berpakaian rapi, dia menyiapkan diri untuk kemudian belajar lagi. Dan di luar dari waktu-waktu yang sudah dijadwalkan untuk belajar, tidak apa-apa juga disiapkan waktu untuk menikmati kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur, bisa memberikan rasa senang. Seperti tadi mungkin nonton video atau mungkin mendengarkan informasi-informasi sifatnya tidak terlalu berat begitu ya. Bisa sedikit santai seperti acara stand up komedi yang lucu-lucu lah begitu, sehingga dia ada sedikit pengalihan perhatian untuk tidak terlalu terfokus pada pelajaran. Dan mungkin waktu tertentu itu juga bisa digunakan untuk hanya sekedar sharing saja, bertukar informasi, diskusi ringan dengan orang tua atau mungkin dengan saudara-saudara yang lain. Itu juga. Jadi tidak bilang di rumah itu betul-betul hanya sehari sampai berapa jam itu hanya fokus belajar, tentu tidak juga. Harus juga dilihat. Dan ini kepada para orang tua juga untuk bisa ikut membantu mendampingi para anak-anak kita untuk mereka itu tidak betul-betul mengalami kondisi jenuh di rumah. Baik Kak, ini berarti kan memang ini adalah resiko rutinitas ya. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Namanya sesuatu yang rutin pasti kan adalah titik-titik yang jenuh tadi seperti dia sampaikan. Nah sebenarnya adik-adik kita yang di rumah ini yang belajar dan juga yang mungkin bekerja juga dari rumah itu bisa bikin sebenarnya kreativitas ya. Misalnya foto setiap momen gitu Kak ya, boleh ya, boleh. Selfie di setiap momen yang kita lakukan begitu, dan endingnya dibuat kolase foto, keren kali ya. Jadi kelihatan bahwa ini malah menurut saya begini David, ini waktu yang ini tanda kutip ini cukup lowong bagi anak-anak kita. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, justru bisa menghasilkan hal yang produktif. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru kita, hormati ya. Mohon maaf, mungkin selama ini dengan aktivitas kita, rutinitas kita yang terlalu padat di sekolah, selain mengajar mungkin juga ada tugas-tugas administrasi, memeriksa pekerjaan-pekerjaan siswa dan seterusnya. Tapi mungkin dengan kita berada di rumah, mohon maaf, mungkin ada waktu-waktu kita yang masih yang agak lowong yang bisa kita manfaatkan. Bisa jadi YouTuber. Saya menyarankan pada kawan-kawan guru kita untuk memanfaatkan waktu ini secara produktif ya. Saya dengar kabarnya ada beberapa teman-teman guru itu yang menyampaikan informasi ke saya selama
masa di rumah itu dia juga menggunakan kegiatan yang lebih produktif, misalnya dengan membuat konten YouTube, ya. Ya, jadi YouTuber jadi YouTuber, Ya, benar. YouTuber. Kemudian bahkan mungkin dia membuat merancang kegiatan pembelajarannya, mempersiapkan PPT-nya dengan baik, membuat video pembelajaran. Bahkan mungkin ada guru kita yang karena senang menulis puisi, ya. Sudah bikin Barangkali nanti kalau dia antologi masuk puisi. kembali, kita sudah tinggal cetak puisinya itu. Betul, Mungkin sudah ya. cukup untuk satu buku dibuat, ya. Oke. Ada yang suka menulis cerpen, bahkan mungkin ada yang lebih produktif lagi bisa menulis buku. Menulis buku, mencoba menuliskan pengalamannya, best practice selama dia mengajar. Iya. Itu bisa menjadi satu buku bagi Bapak Ibu guru kita yang lain. Dan begitu fase ini berlalu, ya tinggal dia berhubungan dengan penerbit. Bukunya sudah siap untuk diterbitkan. Kita berharap seperti itu. Jadi waktu-waktu ini kita tidak hanya bingung memikirkan bagaimana corona ini berakhir, tetapi sudahlah, lupakan itu peristiwa sambil menjaga kesehatan kita tetap bangun, tetap terjaga, tapi kita lakukan kegiatan yang produktif. Nah, begitu juga dengan anak-anak siswa kita, selain dia aktif untuk belajar, mungkin karena selama ini dia rutinitasnya banyak di sekolah, sehingga waktunya itu lebih banyak terpakai untuk kegiatan rumah, ke sekolah, di sekolah dan seterusnya. Sekarang dengan dia banyak di rumah, mungkin dia juga punya kesempatan untuk menyalurkan hobinya, ya. Dia belajar untuk mengelola waktu, memanfaatkan, menyalurkan hobinya. Mungkin ada yang bisa menulis lagu, termasuk juga mungkin tadi ada yang bisa menulis puisi, ada yang bisa menuliskan pengalaman-pengalamannya di dalam diari sampai nanti akhirnya bisa menjadi buku dan seterusnya. Ya, kenapa tidak itu, ya? Mungkin ada sekarang ini kita lihat ada yang bisa bikin masakan gitu, ya. Anak kita yang muncul kreativitasnya gitu. Iya. Ya makanya seperti tadi ada yang sudah bisa bikin menu-menu baru. Ya. Betul. Karena bawaannya Bayangkan ngemil. selama ini itu dia kan tidak pernah, mungkin jarang sekali melihat yang memasak di dapur, ya. Iya. Tiba-tiba kalau sekarang juga tinggal di rumah, ya sesekali waktu dia ikut menemani ibunya memasak di dapur. Mungkin dia juga sudah belajar tentang resep-resep masakan, ya, dan sebagainya. Itu juga cara-cara yang bisa digunakan untuk mengatasi kejenuhan, tetapi tetap produktif gitu deh. Oke, baik Kak, kita dengar lagu dulu ya, supaya kita juga tidak jenuh ya. Ini juga salah satu yang menjadi solusi tentunya Siapa untuk yang kita. mau menyanyi ini deh? Siapa mau menyanyi? Bukan, yang jelas bukan saya dan Kak Jufri, nggak mungkin ya. Kecuali kalau ada player, saya yakin Kak Jufri akan memberikan suaranya yang merdu. Oke? Baik, kita dengarkan dulu Mawar De Jong dengan Lebih Dari Ego. Oi, siapa itu? Ketuk-ketuk pintu. Tidak terima tamu. Putus mata rantai COVID-19 dengan tidak saling mengunjungi dan berkumpul. Di rumah masih saja. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, masih di RRI Kreatif dan masih bersama dengan Prof. Dr. Muhammad Jufri, MSc MPSI, anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Selatan, tentunya untuk bidang pendidikan, dan juga adalah Dekan Fakultas Psikologi UNM. Dan seperti yang saya informasikan dari awal ya, jika ada yang ingin berinteraksi bisa menghubungi lewat telepon 3621853 0411 3621853 atau bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Dan untuk yang akan ikut kuis ya segera ya, sebentar kita akan kasih kodenya. Baik, Kak Jufri masih berlanjut nih ya. Ya, kita sudah hilang sedikit jenuh. Ada Mawar De Jong tadi Lebih Dari Egoku hadir. Ya, kita masih melanjutkan. Tadi kan bahwa ada memang beberapa risiko yang akan muncul dari aktivitas rutin di di suasana yang itu saja. Tetapi pada dasarnya karena tadi juga sudah dibahas bahwa ada ruang-ruang kosong yang sebenarnya sangat produktif untuk bisa membuat sebuah karya-karya yang akhirnya sangat kreatif. Ya. Iya. Jadi untuk bisa keluar dari masa-masa sulit sebenarnya nih Kak. Ini kan ini kan biasanya kan ada masa yang untuk kita berada di rumah itu cukup
dengan masa sampai sekian. Ini dengan kasus COVID yang terjadi hari ini, kita juga tidak tahu kita akan berakhir sampai kapan dan berada di rumah saja. Nah, tentunya kita berharap kondisi-kondisi produktif ini bisa terus berkembang. Nah, kalau misalnya nih ya, ada kan biasa juga yang sudah mulai bete nih Kak. Ada jangankan siswa ya, sudah mulai orang tuanya juga sudah mulai bete. Betul. Sampai ada juga yang pernah mengeluh ke kami ya, mengeluh ke kami siswa, mungkin ini juga buat efek jerah sebenarnya ya. Siswa bilang lebih galak yang di rumah daripada yang di sekolah gitu. Iya, ini memang banyak cerita menarik di sini. Saya juga banyak menerima pertanyaan dan akhirnya semua itu coba kita jawab. Teman-teman di redaksi Tribun menghimpun semua pertanyaan dari orang tua itu, lalu saya diminta untuk memberikan jawabannya lewat media Tribun. Itu sudah seminggu lalu kalau tidak salah. Jadi memang ini problem yang terjadi, dan kemarin juga sempat dalam pertemuan dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, Pak Dr. Basri. Itu juga kita sampaikan bahwa memang ada keluhan-keluhan orang tua yang harus kita sikapi selama proses belajar di rumah ini. Ya, kenapa? Karena orang tuanya merasa bahwa mereka juga tidak cukup menguasai pelajaran anak-anaknya gitu ya. Itu keluhannya ya. Sementara materi yang siswa harus kerjakan di rumah itu kan beda dengan waktu-waktu sebelumnya di mana gurunya terlebih dahulu memberi penjelasan. Kalau ini siswanya lebih banyak diharapkan belajar secara mandiri, mungkin ada bimbingan terstruktur melalui grup WA dan seterusnya, tapi itu kan tidak seefektif kalau dia betul-betul berada di depan kelas gitu ya. Nah, anehnya ketika anak-anak ini minta bertanya ke orang tua, orang tuanya belum tentu juga bisa memahami seluruh itu. Jadi yang menarik di situ bahwa orang tua juga mulai merasakan bahwa ternyata tidak mudah itu menjadi guru. Betul. Tidak mudah jadi guru. Jadi orang tua itu jangan gampang melecehkan tugas guru ya. Jangan gampang memandang enteng tugas guru. Tidak jadi kalau anak dijewer di sekolah jangan langsung melapor ke polisi ya. Makanya kalau guru di sekolah itu mohon maaf ya memberikan tindakan pendisiplinan karena mungkin 1-2 anak-anak kita ada yang berperilaku tanda kutip membutuhkan perhatian khusus, ya orang tua sebaiknya bisa berempati gitu, jangan terlalu cepat menanggapi bahwa gurunya terus langsung disalahkan begitu ya, karena memang tidak mudah untuk menjadi guru deh. Ya, terasa ya. Di sini saya kira satu hikmah yang juga orang tua bisa dapatkan bahwa ketika dia yang diminta untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, ya dia baru paham bahwa ternyata tidak semudah itu untuk bisa mengajak, membawa anak-anak kita itu lebih mudah memahami dari apa yang harus mereka pelajari. Iya, apalagi kalau waktu work from home-nya bersamaan dengan waktu belajarnya nih anak mau didampingi. Bete gitu. Kalau orang tuanya juga sudah banyak temui kerjanya, anaknya juga tidak berhenti bertanya, itu akhirnya kemudian anaknya berkeluh, ibunya bapaknya berkesah, akhirnya terjadilah keluh kesah dalam satu rumah tangga. Oke, seru ya. Baik, untuk yang ikutan sama kuis kita bisa lewat 903805, kodenya 903805. Jadi ada kode 903805. Siapakah gerangan yang akan dapat hadiahnya? Baik, kita langsung ke WhatsApp dulu nih Kak ya. Sudah ada masuk Parman. Silakan. Assalamualaikum Kak, katanya mau nanya seberapa efektifkah belajar online saat ini? Dari Parman Saputra Reza dari siswa SMK Negeri 5 Makassar. Oke. Oke, baik. Pak Farman, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi kalau kita mempertanyakan seberapa efektif, ya tentu kita belum bisa menyampaikan ukuran-ukuran yang lebih tepat untuk mengatakan ini efektif atau tidak. Tapi paling tidak menurut saya ini kondisi awal yang pertama kita hadapi akan memberikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya di dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal, bahwa ternyata tuntutan penyesuaian kegiatan kita di sekolah dengan kegiatan seperti yang kita lakukan sekarang itu sudah menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Kita tidak cukup hanya sekedar mengedepankan, mohon maaf, membangun, memperbaiki kualitas ruangan-ruangan kita, kelas-kelas kita dan seterusnya, tapi sudah waktunya sekarang ini untuk kita berpikir bagaimana melengkapi sekolah-sekolah kita, kelas-kelas kita dan lain sebagainya untuk mempertimbangkan model-model pembelajaran yang sifatnya
online seperti saat ini. Saya kira efektivitasnya itu kita akan bisa ukur nanti, seperti itu juga yang kami minta kepada Bapak Kepala Dinas bersama seluruh kepala bidan untuk melakukan evaluasi ya terhadap program pembelajaran online yang kita lakukan ini, sehingga di akhir nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas hal-hal yang kira-kira menjadi best practice dari kegiatan ini apa saja, hal-hal apa yang mungkin menjadi kelemahan yang itu bisa menjadi masukan-masukan kita semua di lembaga pendidikan untuk kita benahi ke depan, mulai dari dinas pendidikan sampai ke level sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota. Ya, jadi seperti itu Pak Farman, bahwa sekarang memang yang kita jalankan sifatnya darurat untuk mencoba mengantisipasi ya agar pembelajaran kita tetap bisa berlangsung. Ya, jangan karena kita diminta di rumah lalu pembelajaran tidak berlangsung. Itu kita harapkan kegiatan ini untuk mengisi kekosongan kegiatan belajar yang terjadi di sekolah. Karena itu kita belum bisa berharap banyak bahwa aktivitas pembelajaran di rumah akan sama nilainya dengan pembelajaran yang terjadi di rumah. Karena ada beberapa keterbatasan yang masih kita jumpai dalam hal ini, ya, utamanya dengan kemampuan dan latar belakang siswa-siswa kita yang tidak sama, tentu juga akan memiliki kemampuan yang berbeda di dalam mengakses informasi yang mereka terima. Ya, karena itu kita terima apa adanya, dan kita berharap di akhir dari program ini bisa kita evaluasi untuk menentukan efektif tidaknya, dan menjadi masukan penting untuk perubahan-perubahan yang kita harus lakukan ke depan. Kira-kira begitu deh, Fitri. Jadi tadi itu Parman siswa Kak ya? dia surprise dipanggil Bapak. Oh, siswa. Maaf ya Parman, saya kira tadi guru. Oke, ada yang mengirim voice note ini. Ya, kita calon guru berarti nanti itu, di Parman itu calon guru nanti. Calon guru. Oke. Kita dengarkan voice note berikut nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri dari SMA Negeri 2 Wajo. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi kami ada usul terkait dengan proses pembelajaran daring ini selama darurat COVID-19. Itu yang pertama kami usul, bagaimana kalau tugas-tugas akademik yang diberikan kepada anak-anak itu kita bebaskan. Maksudnya tidak ada lagi tugas terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan materi pembelajaran yang dibebankan kepada siswa kita. Iya. Jadi tidak apa-apalah kita mengikuti jadwal dari provinsi. Jadwal daring yang dikeluarkan oleh provinsi, tapi khusus untuk pemberian tugas terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik itu ditiadakan. Kenapa? Yang pertama itu terus terang itu memberikan rasa lelah, stres bagi anak-anak kita, karena tugasnya ini per mapel. Sedangkan kita sendiri bahwa untuk setiap tingkatan itu kurang lebih 14 mapel. Nah, ketika setiap guru memberikan tugas kepada siswa ini, itu bebannya luar biasa. Sehingga anak-anak setiap hari itu kerja tugas kirim ke gurunya, kelebihan beban. Jadi kami ingin ada proyek, bukan lagi tugas per mapel atau dari guru mapel, tapi dari sekolah. Proyeknya seperti apa ya kita serahkan ke anak-anak masing-masing sesuai passionnya mereka, sesuai bakatnya mereka, sesuai minatnya mereka. Yang passion di musik, silakan bikin proyek terkait musik. Apakah mau bikin musikalisasi, apakah mau bikin cover musik, apakah mau bikin lagu sendiri dan lain sebagainya. Yang passion misalnya di desain grafis, ya silahkan bikin desain grafisnya. Yang passion di seni, silahkan. Yang passion di sains atau apa, silahkan. Yang di literasi, yang mau menulis, bikin karya dan lain sebagainya, silahkan. Nah, ketika misalnya sudah sekolah orang, ketika sudah sekolah, proyek inilah kemudian dikumpul. Saya kira ini bisa memberikan sebuah karya nyata dari siswa kepada sekolah dan bisa menjadi bahan evaluasi dari teman-teman di sekolah. Baik, mereka bisa mengetahui bakatnya anak-anak, minatnya anak-anak di sini. Karena terus terang terkait dengan proses akademik ini, saya kira anak-anak kurang lebih 3 tahun di sekolah lah. Justru hal-hal yang seperti ini yang sering kita lupakan. Jadi kami ingin momennya ini betul-betul dimanfaatkan untuk pengembangan karakter, bagaimana mengetahui minat siswa, anak-anak kita dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya nanti sudah mau selesai melanjutkan studi, itu bisa ada bahan lah dari teman-teman pembina untuk
mengetahui ternyata minatnya seperti ini, jurusannya bagusnya seperti ini. Ya. Iya. Justru karena ini terus terang banyak anak-anak kita ini banyak yang stres ini. Iya. Kalau proyek yang mereka kerjakan sesuai dengan passionnya mereka, saya kira mereka bisa lebih enjoy. Dan ada juga dalam bentuk portofolio atau karya nyata yang bisa diberikan kepada sekolah. Ya. Saya kira itu usul saja dari kami. Saya Asri dari SMA 2 Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menarik ya. Betul Kak ya. Betul. Iya, silakan Kak. Ini menanggapi. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Pak Asri dari SMA Negeri 2 Wajo sudah berkenan berbagi di media ini, dan saya senang sekali mendengar tanggapan yang Bapak sampaikan, khususnya hasil pengamatan dan mungkin yang Bapak rasakan sendiri dengan barangkali juga ada putra-putrinya yang sebagainya, atau mungkin sudah keluhan dari siswa bahwa memang kondisi ini, ya mungkin mohon maaf karena ini semuanya memang kondisinya seperti kita tidak siap di awal, tiba-tiba kita harus melakukan ini, dan akhirnya orang seperti juga mengalami shock begitu ya, apa yang harus kita perbuat. Ya akhirnya diisilah dengan berbagai kegiatan yang tanpa kita sadari, ternyata anak-anak kita mengalami tanda kutip kesulitan karena sudah banyak yang merasakan kelebihan beban begitu. Dan jujur Pak Asri dan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru kepala sekolah yang kami hormati, dalam pertemuan kami di tim TGUPP bersama dengan Bapak Kepala Dinas waktu itu, memang sempat membicarakan hal ini, mendiskusikan ini untuk betul-betul melakukan monitoring, melakukan evaluasi dan koordinasi yang baik, mulai dari tingkat dari provinsi itu ke cabang dinas, untuk mendiskusikan ini dengan baik bersama dengan seluruh kepala sekolah dan pengawas terkait dengan bentuk-bentuk penugasan atau proses-proses akademik yang harus dilakukan anak-anak selama berada di rumah. Intinya kita ingin mengatakan bahwa anak-anak kita betul harus belajar mengikuti kurikulum atau silabus pembelajaran yang sudah kita siapkan, tetapi harus tetap dipastikan bahwa anak-anak kita tidak mengalami kondisi tertekan selama mereka berada di rumah karena beban tugas yang terlalu berat, atau mungkin karena kondisi-kondisi lain yang bisa menjadi sumber-sumber pemicu terjadinya kondisi stres bagi anak tersebut. Jadi karena itu saya setuju dengan usul yang Bapak ajukan bahwa sebaiknya bentuk-bentuk penugasan yang diberikan itu bisa dikurangi, kalau memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena juga mungkin guru perlu mendapatkan feedback dari muridnya berkaitan dengan apa yang mereka sudah pelajari dan sejauh mana mereka memahami materi yang sudah dipelajari melalui penugasan-penugasan yang ada. Tetapi Bapak Ibu guru yang lain di bawah monitoring Bapak Kepala Sekolah tentunya harus melihat ini, bahwa ketika sudah banyak keluhan yang muncul seperti ini, harusnya juga bisa dievaluasi sehingga penugasan-penugasan yang diberikan itu bisa diarahkan. Dan salah satu tadi masukan yang disampaikan Pak Asri itu betul Pak, kalau ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita mengerjakan proyek-proyek tertentu sesuai dengan bakat minatnya, itu juga menjadi hal yang menarik sebagai sebuah masukan yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih Pak Asri. Itu nanti kami diskusikan kembali di internal kami di TGUPP untuk didiskusikan dengan pihak distrik. Iya, itu juga bagus ya untuk menghilangkan jenuh sebenarnya kalau sudah pakai passion betul, ya. Betul. Benar. Sama dengan yang kita bicarakan tadi benar. Ya. Ada ruang-ruang yang kemudian bisa digunakan. Ya, ruang-ruang yang bisa diisi oleh anak kita secara produktif. Iya betul. Nah ini juga ada keluhan siswa. Kalau ini katanya curhat nih ya. Bagaimana sebagai siswa kita ini biasanya kebingungan belajar online yang bertabrakan. Kita ini bingung mau ikut yang mana karena takutnya materinya sama-sama penting dan harus diikuti. Baik, iya. Terus ada juga ini saya lanjut saja, bagaimana misalnya tanggapannya tentang guru yang memberikan tugas secara online sementara materinya tidak dijelaskan. Ini juga ya dari Eka Putri ya. Oke. Kalau udah dijelaskan gimana jawabnya ya? Coba Kak Jofri. Oke. Jadi gimana katanya nih kalau Jadi yang pertama itu kalau yang kuliah online-nya atau belajar online-nya itu tabrakan waktunya,
ini menurut saya hanya pengaturan saja, dan saya tidak tahu kenapa bisa bertabrakan. Seharusnya kan sudah ada jadwal yang disusun untuk menghindari benturan seperti ini, ya. Ya tentu kalau misalnya dari gurunya, harusnya itu sudah ada pengaturan waktu yang disiapkan, sehingga bagi saya sepertinya agak sulit untuk bisa berbenturan waktu, ya, kecuali kalau misalnya dia mendapatkan tugas belajar yang lain dari sumber yang lain yang bukan dari sekolahnya, mungkin dimungkinkan jadi tabrakan. Tapi kalau itu datangnya dari guru yang mengajar di kelasnya, pasti sudah jadwalnya sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya, nah kalau toh misalnya memang tidak bisa dihindari karena terjadi benturan waktu, ya pilihannya kembali kepada siswa yang bersangkutan. Dia harus melihat mana yang menjadi prioritas yang lebih penting, yang dibutuhkan ketika itu untuk diikuti materinya. Ya, itu yang kedua. Ya ini yang menurut saya kadang-kadang dijelaskan saja belum tentu siswa kita paham apa yang dijelaskan saja belum tentu dia bisa menjawab dengan baik apa apalagi yang tidak dijelaskan. Apalagi tidak dijelaskan, ya. Nah ini memang harus kita lihat bahwa kemampuan anak-anak kita tentu tidak sama. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mereka memiliki daya tangkap dan kemampuan untuk mengolah materi, kemampuan analisis, kemampuan berpikir yang tidak sama. Ya mungkin ada anak tertentu cukup dengan hanya diberikan pengantar singkat, dia bisa melakukan melakukan kegiatan belajar mandiri, bisa mengolah materinya dengan lebih cermat, tapi tidak semua anak memiliki kemampuan yang seperti itu. Ya, karena itu harus tetap diperhatikan perbedaan kemampuan yang terjadi pada setiap siswa untuk pemberian tugas-tugas seperti itu. Kalau misalnya memang materinya belum dijelaskan, ya barangkali tidak langsung ke tugas, tetapi harus juga ada penjelasan di awal sebagai pengantar, supaya dan bisa lebih memberikan tools kepada para siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah, sehingga ketika tugas itu diberikan dia bisa lebih gampang mengerjakannya. Iya. Ya. Oke, masalah lagi nih Kak. Dari Sahabudin, ya Pak Sahabudin SMA Negeri Goa, katanya mohon maaf Prof, sebenarnya posisi guru di dalam di mana posisi guru dalam daring? Kalau persoalan belajar online oleh siswa, mereka tuh biasanya bisa otodidak. Mereka juga bisa membuka beberapa KD dan indikator pada kurikulum secara online. Jadi menurut saya, siswa bisa belajar sendiri, hanya saja perlu dikontrol orang tua masing-masing. Orang tua bisa menilai sendiri anaknya. Sekolah mungkin tinggal meminta laporan dari orang tuanya, dan apakah bagaimana sebenarnya menurut Prof mengenai hal ini. Jadi dia hanya ingin mau tahu bahwa sebenarnya posisi guru itu di mana dengan model daring ini. Saya kira mau daring atau dengan pembelajaran yang langsung seperti di kelas, peran guru itu tetap menjadi sangat penting gitu ya. Ya, sekalipun ini prosesnya itu daring, tapi peran guru itu tidak boleh lepas dari situ. Ya, tentu pertama guru harus tetap memastikan bahwa materi yang akan dipelajari siswa itu adalah materi yang sudah disiapkan, sudah disiapkan melalui target-target yang sudah ditentukan. Guru harus tetap memonitoring kegiatan proses pembelajaran itu dengan media-media yang tersedia, dan juga bisa memposisikan diri sebagai mentor di situ ya. Ya, mentor. Mungkin dia membuka ruang bagi para siswa untuk mempelajari materi-materi yang sudah disiapkan, dan guru membuka ruang untuk bagi para muridnya yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi atau ingin mendapatkan penjelasan tambahan jika mereka mengalami kesulitan pada materi tertentu, begitu. Jadi tidak berarti bahwa ketika ini sudah diserahkan kepada siswa, kita lalu merasa sudah tidak ada lagi peran kita, tentu tidak. Menurut saya kita harus tetap berperan untuk mengontrol, melakukan monitoring sejauh mana aktivitas belajar anak itu betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, ya harus tetap hadir di situ sebagai pembimbing bagi siswa. Dia mentor, dia menjadi pelatih. Bahkan Muhammad, dia juga bisa menjadi menjadi tempat curhatnya siswa ketika siswa kita mengalami kesulitan-kesulitan tertentu selama proses belajar di rumah. Iya. Oke, ada yang menarik lagi nih Kak ya. Bagaimana model pembelajaran yang baik digunakan untuk saat ini? Ini sudah dijawab ya, untuk sementara lewat online ya. Dewi Varianti dari SMA Negeri 9 Maros. Untuk lebih mengefisienkan semua kondisi ekonomi siswa,
karena terbatas pada sekolah yang berada di pinggiran kota. Jadi sebenarnya ini bagian yang sudah menjadi solusi bahwa setiap hari kita ada program belajar di Pro 2, belajar di RRI ya. Betul. Jadi kalau misalnya tidak bisa lewat internet, bisa kamu dengarkan lewat frekuensi yang ada dari Radio Republik Indonesia. Saya langsung jawab ini aja Kak. Iya, jadi memang begitu deh Fitri. Jadi ketika pertemuan kami di awal dengan pihak Disdik, hal-hal seperti ini kan memang sudah diantisipasi. Jadi bahwa ternyata ada wilayah-wilayah yang masih memiliki daya jangkau yang terbatas untuk bisa mengikuti kegiatan belajar daring melalui internet. Karena itu memang solusinya yang disepakati itu cara yang paling efektif masih kita lakukan yang melalui RRI yang mungkin jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan internet yang masih punya kendala-kendala teknis tertentu. Iya. Oke, untuk Budi, ini Anwar Budi dari SMA Negeri 3 Takalar, aplikasi apa yang aman dan cocok untuk digunakan sebagai Vkon agar pembelajaran online dapat berjalan efektif? Katanya karena sudah ada hembusan berita di beberapa media cetak dan elektronik kalau Google mengharamkan untuk menggunakan aplikasi Zoom atau paling tidak alternatif lain selain Cisco Webex. Tapi untuk sekarang kita masih menggunakan Zoom ya. Untuk aktivitas masih menggunakan ini. Oke, lanjut lagi. Iya, apa ini? Pak Budi dari SMA 3 Takalar. Memang ini orang kreatifnya di sana ini di Takalar. Oh, pantas. Oke, ada Rina Sakina dari SMA Negeri 5 Takalar juga. Terkadang guru semangat melakukan BDR, namun kondisi peserta didik berbeda-beda. Ini tantangan bagi guru. Tapi bagaimana menyikapi peserta didik yang terkadang guru meminta menggunakan media berupa via Zoom atau Google Classroom, tapi peserta didik terkadang banyak alasan untuk tidak melakukan. Bagaimana solusi dengan masalah ini? Ini langsung saja jawabannya ke RRI ya. Gimana Kak? Ya, RRI salah satunya. Yang kedua tentu begini Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentu kita harus berpikir begini bahwa tidak ada satu cara yang dianggap paling efektif untuk mengatasi satu atau banyak masalah, dan tidak ada masalah yang kadang-kadang hanya dapat diatasi dengan satu pendekatan saja. Artinya di sini memang dibutuhkan kearifan, kreativitas, dan kelihayan dari kita Bapak Ibu guru untuk memilih mana yang kira-kira bisa kita gunakan yang terjangkau oleh kemampuan anak-anak kita. Dan memang jujur terus terang kami saja di UNM kemarin rapat dengan Pak Rektor juga mengevaluasi terkait dengan pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang juga mengeluh, sekalipun itu sudah diberikan paket kuota dari kampus itu sekitar 60 giga, tapi masih banyak juga mahasiswa yang mengeluh terkait dengan penggunaan aplikasi Zoom untuk perkuliahan. Jadi mahasiswa menganggap bahwa itu terlalu berat bebannya karena membutuhkan paket data yang besar untuk bisa menggunakan ini secara berulang-ulang dengan mata kuliah yang banyak. Karena itu kemarin kalau di UNM, Rektor meminta kepada seluruh dekan, ketua prodi untuk tidak menggunakan aplikasi Zoom untuk kegiatan perkuliahan. Nah, mungkin juga untuk teman-teman di SMA, SMK, dan bahkan mungkin di level SMP ke bawah, ya tentu harus dipertimbangkan dengan baik, bukan hanya sekedar materi ini bisa sampai, tetapi harus juga kita pertimbangkan kondisi masing-masing anak, apalagi dengan kondisi orang tua yang juga sangat heterogen, sangat bervariasi. Kondisi saat ini dengan makin banyak orang tua yang juga harus tinggal di rumah, itu juga menjadi satu hal tertentu berkaitan dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing orang tua yang tetap harus kita pertimbangkan. Baik nih. Jadi pilihlah cara atau pendekatan yang kira-kira bisa membuat kita materinya tersampaikan dan siswa-siswa juga bisa mendapatkan stimulasi untuk bisa belajar tanpa menghadapi dan membutuhkan tanpa harus menghadapi beban yang cukup berat. Ya, begitu saya pikir ya. Baik, sebenarnya banyak sekali yang ingin bertanya nih ya. Kita coba dulu deh satu lagi ini. Semoga kita masih ada waktu. Pagi menjelang siang untuk kita semua. Terima kasih Prof, Mbak dari RRI atas kesempatan yang diberikan. Jadi selama ini hampir kurang lebih 1 bulan saya membawakan pelajaran di sekolah dan membaca beberapa laporan teman. Ternyata memang ada beberapa keluhan siswa. Yang pertama yaitu masalah jaringan. Nah, ini kemudian juga menjadi evaluasi bagi kita ke depannya. Kemudian yang kedua, memang kita tidak menyadari bahwa ternyata dari pembelajaran online ini justru tugas siswa bertambah banyak. Ada beberapa siswa yang kemudian menginformasikan kepada saya,
Dan setelah saya membaca beberapa laporan, memang saya lihat ada, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa guru yang setiap pembelajaran online-nya hanya meminta kepada siswa untuk membaca satu halaman tertentu, beberapa halaman tertentu, kemudian meminta untuk mengerjakannya di buku. Nah, saya pikir ini tidak seperti ini esensi dari pembelajaran online kita. Nah, masalah kejenuhan, betul sekali Prof, bahwa beberapa siswa sudah curhat kepada saya. Kebetulan saya cukup dekat dengan siswa, itu mereka sudah curhat, sudah kangen, sudah ingin ke sekolah, ya. Jadi saya hanya mengatakan bahwa manfaatkanlah waktu ini. Bukankah kalian kemarin-kemarin ini agak bercanda, Prof? Bukankah kalian kemarin-kemarin senang untuk tidak belajar? Nah, sekarang manfaatkanlah bahwa sebenarnya libur itu tidak begitu mengenakan. Nah, disinilah kemudian mereka harus banyak-banyak untuk berkarya. Ya, jadi saya sangat berharap ini Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul esensi pembelajaran online ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak kemudian hanya meminta untuk membaca halaman tertentu kemudian memberikan tugas. Ya, seperti itu, Prof. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, terima kasih banyak informasi Pak. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan ini sekaligus juga menjadi catatan-catatan penting bagi mohon maaf dalam kapasitas saya sebagai anggota TGIP yang akan menjadi bahan diskusi dalam tim untuk kami juga diskusikan kembali secara internal dengan pihak terkait dalam hal ini. Memang sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa untuk kondisi kali ini betul-betul ini menjadi satu kondisi di mana pihak guru, pihak kepala sekolah, pihak pengawas, bahkan juga di level manajemen dalam hal ini di dinas pendidikan, baik itu di provinsi maupun di kota kabupaten, tentu kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa di dalam peristiwa ini untuk menjadi kajian kita ke depan. Ya, dan yang paling menarik juga tadi itu bahwa ya kalau selama ini kita mungkin kalau dia terlalu lama di sekolah, kadang-kadang dia merasa bahwa capek rasanya belajar di sekolah, ingin di rumah saja. Nah, sekarang ini ketika dia banyak di rumah belajar, ada kerinduan untuk ingin pulang lagi ke sekolah. Jadi menurut saya memang itulah situasi psikologis yang terjadi pada setiap orang. Kenapa sekarang ini ketika dia di rumah dia merasa stres dengan makin banyaknya tugas, padahal di sekolah juga kemarin ada tugas. Bedanya itu karena kalau di sekolah dia punya teman untuk bisa diajak berbicara, ada temannya untuk sharing begitu. Ya kalau dia di rumah agak terbatas itu, Pak. Nah kalau dia di sekolah dia bersama dengan teman-temannya bisa saling mendiskusikan materinya apa dan dengan mudah bisa menemukan jawabannya. Dia masih bisa lihat-lihat pekerjaan temannya dan seterusnya. Tapi kalau dia di rumah, ya tempat pertanyaannya terbatas, tidak bisa lihat pekerjaan temannya. Tetapi ya jujur Pak, dengan perkembangan teknologi sekarang, apa sih yang tidak bisa bagi anak-anak kita? Dia bisa tukar-tukar informasi melalui chatting WA dan seterusnya. Jadi menurut saya mari kita nikmati suasana ini. Kita tidak mencari mana yang terbaik, mana yang jelek, mana yang apa dan seterusnya. Kita tidak sampai ke situ. Tapi paling tidak kondisi hari ini kita coba sikapi dengan positif untuk menjadi bahan-bahan yang menjadi pembelajaran buat kita semua. Bahkan begitu kira-kira ya. Kita pengen lama-lama ini ya, tapi waktu kita jual lah ya yang kemudian memisahkan. Dan untuk yang waktunya. Iya, sudah tepat pukul 12 ya. Dan untuk siapa Asri ya yang juara kuisnya bisa langsung berkomunikasi lewat WA 0853 9415 1000 0853 9415 1000 untuk mengirimkan tentunya datanya. Dan Kak Jufri, terima kasih banyak atas waktunya. Boleh saya ngomong sedikit dulu deh, Fitri? Fitri, jadi begini, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada seluruh pendengar RRI hari ini, utamanya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, seluruh Bapak dan Ibu Kepala Cabang Dinas, Kota, Kabupaten, Bapak Ibu para Kepala Sekolah,
yang hari ini alhamdulillah ada Pak Islamuddin ini luar biasa ini dari SMA 8 Goa. Ya, ada Pak Yusri di sana, masih ada semua dan semuanya yang saya tidak sebut satu-satu yang sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih. Bagi saya sekali lagi mari kita terus jaga kualitas kesehatan kita, Bapak Ibu. Ya, kita jaga guru-guru kita agar tetap sehat, murid-murid kita, siswa-siswa kita, dan sekali lagi kita nikmati suasana ini. Suasana ini kita doakan segera berlalu dan kita akan kembali belajar normal seperti hari-hari sebelumnya di sekolah. Iya. Ya, demikian juga RRI, terima kasih banyak sudah memfasilitasi pertemuan ini untuk kita saling berbagi dan tetap enjoy, Bapak Ibu, tetap enjoy. Pak Kepala Sekolah setiap waktu sapalah guru-guru kita, Bapak Ibu guru sapalah murid-murid kita di rumah sehingga mereka masih tetap bisa seperti sedang berada di dalam kelas. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam berkelimpahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang mendengarkan kita di RRI Kreatif tadi dan tentunya bisa memberikan masukan ya, sudah ada tambahan wawasan. Dan saatnya saya Fitriani Rahman pamit dulu dari ruang dengar kamu dan kami akan bergabung dengan program 3 di RRI Jakarta.